Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Saya doakan teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas film fantasi komedi yang berjudul Godmother. Film ini bercerita tentang seorang peri yang pergi ke dunia manusia untuk melakukan tugasnya sebagai ibu peri. Hal tersebut ia lakukan agar bisa membuktikan kalau manusia masih membutuhkan ibu peri untuk menolong kehidupannya. Oke, bagaimanakah perjuangan peri tersebut di dunia manusia? Saya mulai aja videonya ya, selamat menyaksikan dan semoga Anda terhibur. Di suatu tempat yang jauh dari dunia manusia, ada tempat ajaib yang bernama Motherland. Tempat di mana para peri tinggal dan belajar ilmu yang perlu mereka ketahui untuk menjadi ibu peri pelindung. Di Motherland, seorang kepala sekolah bernama Moira selalu mengajarkan materi yang sama setiap harinya untuk menjadi ibu peri selama berabad-abad. Sehingga semua peri senior merasa bosan kecuali peri junior yang bernama Eleanor. Materi yang selalu dibahas Moira terdiri dari 3 tahap. Pertama, berikan gaun yang indah pada seseorang, lalu bantu orang tersebut untuk mendapatkan cinta sejati, dan yang terakhir bahagia selama-lamanya. Sayangnya materi tersebut berhasil berabad-abad yang lalu, tapi tidak di zaman modern seperti sekarang. Karena sampai detik ini, mereka nggak pernah menerima satu surat pun dari manusia yang percaya akan ibu peri dan hidup bahagia selama-lamanya. Menurut rumor yang beredar, Moira akan menutup Motherland dan mentransfer semua muridnya untuk menjadi peri gigi. Eleanor yang memiliki mimpi untuk menjadi ibu peri nggak mau menyerah pada keadaan tersebut. Dia segera pergi ke ruangan arsip dan berusaha mencari surat dari seseorang yang membutuhkan bantuan ibu peri. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Eleanor menemukan sebuah surat dari seorang anak bernama Mackenzie Walsh yang tinggal di Boston, Amerika. Berdasarkan surat tersebut, Eleanor memutuskan untuk berangkat ke dunia manusia. Tapi ketika Eleanor berkemas-kemas, ia ketahuan oleh seniornya yang bernama Agnes. Lalu Eleanor memperlihatkan surat dari Mackenzie dan ingin membuktikan kalau manusia masih membutuhkan ibu peri. Agnes yang melihat juniornya sangat bersemangat, menggambarkan sebuah peta agar Eleanor dapat menemukan portal yang terhubung dengan dunia manusia. Nggak lama kemudian Eleanor tiba di sebuah danau sesuai dengan gambar Agnes. Di sana, ia mengucapkan mantra untuk membuat batu pijakan yang menuju ke portal tersebut. Akhirnya Eleanor pun melompat ke dalam portal itu yang tembus di sebuah daerah di Amerika. Nggak jauh dari sana, Eleanor menemukan banyak labu yang terletak di lahan kosong. Ia pun berpikir untuk mengubah labu tersebut menjadi kereta kuda. Tapi mantra yang diucapkan Eleanor malah menghancurkan semua labu di sana. Dan akhirnya ia melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Ketika Eleanor kelelahan hingga tertidur di pinggir jalan, ada seorang supir truk wanita bernama Beth yang membangunkannya. Di sana, Beth merasa aneh setelah mendengar ucapan Eleanor yang berasal dari negeri dongeng. Eleanor pun menjelaskan kalau ia ingin mencari seseorang bernama Mackenzie Walsh yang tinggal di Boston. Lalu Beth mencari informasi tentang Mackenzie lewat ponselnya dan bersedia mengantarkan Eleanor untuk bertemu dengannya. Singkat cerita, mereka berdua tiba di kota Boston, dan Beth mengantarkan Eleanor ke sebuah stasiun TV sesuai informasi di ponselnya. Eleanor pun menyelonong masuk ke tempat tersebut dan gak sengaja melihat berita tentang labu yang hancur akibat mantranya. Kemudian Eleanor yang tertangkap seorang pekerja di sana mengatakan ingin bertemu dengan Mackenzie. Dan ketika mereka bertemu, Eleanor menjadi kaget melihat Mackenzie yang sudah tumbuh dewasa. Eleanor pun memperkenalkan dirinya sebagai ibu peri penolongnya, tapi Mackenzie yang buru-buru untuk mengikuti rapat memanggil security untuk membawa Eleanor keluar. Kemudian pada saat rapat, bos mereka yang bernama Grant sangat marah karena berita yang mereka sajikan sangat membosankan. Jadi Grant ini menuntut semua bawahannya agar menampilkan berita secara heboh, meskipun mereka tidak tahu fakta yang sebenarnya. Lalu Grant menugaskan Mackenzie dan temannya bernama Hugh untuk membuat liputan tentang pertandingan olahraga yang akan dilaksanakan besok. Kemudian saat Mackenzie ingin pulang, ternyata Eleanor sudah menunggunya di parkiran. Eleanor pun terus menjelaskan pada Mackenzie kalau dirinya benar-benar seorang ibu peri yang datang untuk menolongnya. Di sana Eleanor memperlihatkan sihirnya pada Mackenzie untuk membuktikan ucapannya, dan gak sengaja mengubah pakaian Mackenzie seperti kantong tidur.
Akhirnya, Mackenzie mengajak Eleanor pergi dari tempat itu untuk mengantarkannya ke terminal bus terdekat. Di tengah perjalanan, Mackenzie memberikannya uang agar ia segera pergi, tapi Eleanor yang kelaparan malah memakannya. Lalu Eleanor memperlihatkan surat yang ditulis oleh Mackenzie sebelum ia menyuruh Eleanor turun dari mobilnya. Ternyata Mackenzie mengingat surat tersebut yang ia tulis saat berumur 10 tahun. Karena melihat Eleanor tidak berbohong, Mackenzie mengajaknya untuk menginap di rumahnya dan menyuruh Eleanor untuk tidur di basement agar keluarganya tidak melihatnya. Di sana, Mackenzie meminta Eleanor melepaskan pakaiannya, namun ia lupa mantra untuk mengembalikannya. Mackenzie memiliki 2 anak perempuan, yang paling tua bernama Jane dan yang paling kecil bernama May. Di sana juga ada adik Mackenzie bernama Paula yang selalu menjaga kedua putrinya saat Mackenzie sibuk dengan pekerjaannya. Lalu Paula mengatakan pada Mackenzie kalau Jane diminta untuk bernyanyi oleh gurunya di sekolah. Jane pun menjelaskan kalau minggu depan ada sebuah parade di pusat kota dan ia akan bernyanyi solo di paduan suara. Tapi sayangnya Mackenzie tidak setuju karena setiap kali Jane ingin tampil di acara besar, ia selalu demam panggung hingga berakhir di rumah sakit. Kemudian Eleanor yang tinggal sendirian di basement nggak sengaja menemukan album pernikahan milik Mackenzie dan suaminya. Tiba-tiba Mackenzie datang ke sana dan menceritakan sedikit kisah cintanya yang tidak berjalan bahagia. Mackenzie pun memberikan roti dan selimut pada Eleanor sebelum ia beristirahat. Keesokan harinya di Motherland, Moira seperti biasa masuk ke kelas untuk memulai pelajarannya. Moira pun jadi kaget ketika mengetahui Eleanor tidak ada di kursinya. Balik lagi ke dunia manusia, Mackenzie yang baru bangun dari tidurnya merasa terkejut saat Eleanor masuk ke rumahnya dan merubah alisnya. Mackenzie pun tambah bingung ketika Eleanor juga mendekorasi rumahnya dan gak sengaja merubah anjing peliharaannya yang bernama Bingo menjadi seekor babi. Padahal Eleanor berniat merubah Bingo menjadi binatang hutan. Tiba-tiba kedua anak Mackenzie dan Paula yang baru datang menjadi terkejut pada Eleanor serta semua perubahan di rumah Mackenzie. Mereka semua juga dibuat terkejut oleh rakun bernama Gary yang membantu Eleanor untuk membersihkan rumah. Mackenzie yang gak suka pada sihir Eleanor menyuruhnya untuk segera kembali ke Motherland. Tapi karena kedua putrinya memohon, Mackenzie terpaksa memperbolehkan Eleanor untuk tinggal dan menyuruhnya agar mengembalikan alisnya seperti semula. Kemudian Mackenzie yang mengajak Eleanor untuk ikut bersamanya, memperkenalkannya sebagai sepupunya pada teman kerjanya yang bernama Duff dan Hughes. Lalu Mackenzie yang merasa pekerjaannya terganggu karena Eleanor, menyuruhnya untuk mencicipi semua makanan gratis yang disediakan di sana. Gak lama kemudian Eleanor datang dengan wajah bengkak akibat mencicipi 6 mangkok sup dan 18 roti lobster. Mackenzie pun bergegas mengambil suntikan penghilang alergi karena Eleanor kesulitan bernafas. Eleanor yang takut pada jarum terus menolak untuk disuntikan obat. Dan ketika berhasil disuntik, Eleanor nggak sengaja mengeluarkan sihirnya yang seperti kembang api hingga masuk ke dalam berita. Kemudian saat Eleanor sedang belajar mantra peri, tiba-tiba Agnes muncul dari sebuah jam di dekat sana. Agnes menyuruhnya untuk segera pulang ke Motherland karena Moira sang kepala sekolah sudah tahu kalau Eleanor pergi ke dunia manusia. Tapi Eleanor menolak untuk pulang karena ia belum melakukan tugasnya untuk membuat Mackenzie bahagia. Akhirnya sebelum Agnes pergi, ia mengingatkan kalau Eleanor hanya memiliki waktu 4 hari sebelum Moira menutup portal ke Motherland. Keesokan harinya, Eleanor menyuruh Mackenzie untuk pergi berbelanja pakaian dan merubah penampilannya agar Mackenzie terlihat lebih cantik hingga kebahagiaan akan datang padanya. Mackenzie gak perlu khawatir pada kedua putrinya karena Eleanor berjanji akan menjaga mereka, sehingga Mackenzie bisa menghabiskan waktu hari ini untuk menyenangkan dirinya. Akhirnya Mackenzie mengikuti saran yang diberikan Eleanor, termasuk pergi ke salon untuk merubah penampilannya. Lalu saat Eleanor menjaga anak-anak Mackenzie, Mia berbuat jahil pada Jane yang membuat Eleanor menjadi kagum setelah mendengar suara merdu Jane di laptopnya. Sayangnya, Jane gak bisa menyanyi di depan banyak orang karena ia selalu mengalami demam panggung. Kemudian Eleanor mengajak mereka semua ke taman dan menyuruh Jane untuk memainkan gitarnya. Eleanor berencana untuk membantu Jane mengatasi rasa gugupnya dengan menyanyi bersama di tempat umum. Ternyata penampilan mereka berhasil menarik perhatian banyak orang hingga berkerumun di dekat mereka.
Setelah itu, Mia menghampiri Mackenzie yang kebetulan lewat di sana dan Jen mengatakan kalau ia tidak gugup lagi saat tampil di depan banyak orang. Tapi sayangnya Mackenzie tidak meresponnya dengan baik. Dan keesokan paginya, Jen mengatakan pada ibunya kalau ia akan mengikuti latihan paduan suara meskipun ia tahu Mackenzie tidak akan pernah mendukungnya. Kemudian Mackenzie mengajak Eleanor ke sebuah tempat untuk meliput berita tentang anak-anak yang berseluncur di musim salju. Di sana, Mackenzie memperbolehkan Eleanor untuk ikut berseluncur karena ia terlihat ingin mencobanya. Ketika Eleanor sudah siap untuk meluncur, tiba-tiba ia jadi ragu dan gak sengaja tersenggol seseorang. Eleanor pun meluncur dengan cepat dan menghantam Hughes yang sedang membawakan berita secara live. Setelah kejadian itu, Eleanor meminta maaf pada Mackenzie karena telah merusak pekerjaan mereka. Hughes juga mendapatkan telepon penting dari bosnya yang juga membahas kejadian tadi. Kemudian Hughes mengatakan kalau liputan mereka yang tadi menjadi viral, hingga membuat bos mereka menjadi senang. Dan keesokan harinya saat di kantor, bos mereka mendapatkan informasi kalau berita kemarin membuat stasiun TV mereka naik ke peringkat 4. Dan nanti malam mereka akan mengadakan pesta untuk merayakannya. Di tempat lain, Moira yang mengkhawatirkan keadaan Eleanor mendatangi Agnes dan bertanya tentang keberadaannya. Karena besok malam, ia akan menutup portal ke Motherland untuk selama-lamanya. Sehingga Moira harus berhasil mengajaknya pulang. Jika Eleanor tidak ditemukan, maka ia akan terjebak di dunia manusia dan kehilangan sihirnya. Akhirnya, Agnes menghubungi Eleanor untuk menyampaikan apa yang dikatakan oleh Moira. Tapi Eleanor tetap ngotot ingin melanjutkan misinya untuk membuat Mackenzie bahagia. Kemudian malam itu juga, Eleanor datang ke stasiun TV untuk mencari Mackenzie yang sedang berpesta dengan rekan kerjanya. Eleanor yang melihat Mackenzie sedang bersama dengan Hughes, langsung menggunakan sihirnya pada Mackenzie dan membuat mereka berdua berdansa dengan romantis. Tiba-tiba Grant mengganti musiknya kembali hingga Mackenzie tersadar dan gak sengaja menjatuhkan Hughes. Eleanor pun menyusul Mackenzie yang berlari ke kamar mandi dan mengubah penampilannya menjadi seperti seorang putri. Tapi Mackenzie yang malu dengan penampilan barunya mengatakan ingin segera pulang. Mereka berdua pun terlibat perdebatan tentang hubungan Mackenzie dan Hughes yang terlihat oleh semua orang di pesta itu. Di sana Grant langsung menyadari kalau Eleanor adalah orang yang membuat video mereka menjadi viral. Eleanor yang polos pun mengatakan kalau Mackenzie dan Hughes harus membuat video yang viral agar mereka tidak dipecat oleh bosnya. Tentu saja ucapan Eleanor itu membuat Grant kesal dan menyuruh mereka berdua untuk ke kantornya besok pagi. Lalu saat di luar, Eleanor meminta maaf pada Mackenzie karena telah membuat kekacauan pada hidupnya. Eleanor beralasan kalau ia ingin membantu Mackenzie hidup bahagia agar ia berhasil menjadi ibu peri. Hal tersebut ternyata membuat Mackenzie menyadari kalau usaha Eleanor selama ini bukan untuk membahagiakannya, melainkan untuk mengejar kesuksesannya menjadi ibu peri. Akhirnya, Eleanor yang sadar kalau perbuatannya itu salah, merasa sangat malu dan memutuskan untuk kembali ke Motherland. Eleanor juga meminta maaf pada Jane dan Mia sebelum ia pergi. Keesokan paginya, Grant langsung memanggil Mackenzie dan Hughes untuk ke kantornya. Di sana Grant menunjukkan Eleanor selalu muncul di 3 berita yang mereka liput dan salah satunya menjadi viral. Grant pun menyuruh mereka berdua untuk memanfaatkan Eleanor agar stasiun TV mereka naik ke peringkat pertama. Tapi Mackenzie yang gak mau memanfaatkan seseorang demi sebuah berita menolak perintah Grant yang membuatnya dipecat. Hughes pun ikut mengundurkan diri karena ia juga muak dengan cara berpikir Grant dan kebetulan sudah mendapatkan pekerjaan di stasiun TV lainnya. Saat Mackenzie ingin pergi dari kantornya, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari sekolah karena Jen gak datang ke acara paduan suara. Mackenzie pun sampai bingung mencari anaknya yang ternyata menyendiri di basement. Di sana Jen merasa sangat sedih karena Eleanor yang selalu mendukungnya sekarang telah pergi. Jen bahkan sangat kecewa karena ibunya sendiri tidak pernah mendukungnya seperti apa yang dilakukan Eleanor kepadanya. Akhirnya Mackenzie yang merasa bersalah pada putrinya mengajaknya untuk mencari Eleanor. Beruntung Mia mendapatkan pesan dari Paula yang telah berhasil menemukannya. Lalu saat bertemu dengan Eleanor, Mackenzie meminta maaf padanya dan mengatakan kalau mereka semua sangat membutuhkannya.
Eleanor pun merasa tersentuh dan merubah penampilan Jane untuk acara paduan suara. Karena acara Jane akan dimulai 20 menit lagi, Eleanor pun menyihir semangka menjadi sebuah kereta dan mengajak mereka semua naik ke dalamnya. Eleanor juga merubah kucing di dekat sana menjadi seekor kuda hingga menjadi kereta ajaib yang bisa membawa mereka terbang. Singkat cerita, mereka sampai tepat waktu di acara tersebut dan seorang guru langsung menyuruh Jane untuk naik ke atas panggung. Mackenzie yang melihat putrinya sangat gugup kemudian memberikannya gitar untuk membantunya lebih fokus dalam bernyanyi. Akhirnya Jane berhasil mengatasi rasa gugupnya dan berhasil menghibur para penonton yang melihat penampilannya. Eleanor yang sangat senang saat penampilan Jane berakhir, nggak sengaja memeluk Moira yang tiba-tiba datang ke tempat itu. Moira pun memaksa Eleanor untuk pulang sebelum ia menutup portal di Motherland untuk selama-lamanya. Moira juga mengatakan kalau Eleanor telah gagal menjadi ibu peri karena Mackenzie tidak menikah dengan seorang pangeran dan bahagia selama-lamanya. Dan saat Moira ingin mengambil tongkat sihir Eleanor, tiba-tiba Mackenzie nekat merebut tongkat tersebut. Lalu Mackenzie yang berusaha membela Eleanor mengatakan kalau kedua putrinya adalah cinta sejatinya, sehingga Eleanor telah berhasil melakukan tugasnya. Eleanor pun menambahkan kalau Moira perlu memperbaiki materinya, karena cinta sejati tidak harus berhubungan dengan gaun atau pangeran seperti di negeri dongeng. Cinta bisa datang dalam banyak bentuk dan bisa dibuktikan oleh orang-orang di sana yang saling mencintai anggota keluarganya. Karena melihat semua orang setuju dengan penjelasan tersebut, akhirnya Moira bisa menerima keberhasilan Eleanor. Moira pun mengajak Eleanor untuk segera pulang dan ingin merubah materi pelajaran yang selama ini ia ajarkan. Dan sejak kejadian itu, Eleanor menjadi pengajar di Motherland karena sekarang banyak peri yang ingin belajar menjadi ibu peri pelindung. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf kalau saya ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.